Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neoktasari, saya dari kelas ISA. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi tentang pengertian sumber hukum dan asas hukum acara perdata. Mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama, dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI. Pengertian hukum acara perdata secara umum. Hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan, penyusunan gugatan, pengajuan gugatan dan pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan. Pengertian menurut para ahli, menurut Sudikno Mertokusumo, mendefinisikan hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Garis-garis besar tahapan peradilan perdata. Yang pertama, pengajuan gugatan. Yang kedua, pemeriksaan gugatan. Yang ketiga, pembuktian. Yang keempat, putusan. Yang kelima, upaya-upaya hukum terhadap putusan. Dan 6, eksekusi. Sumber-sumber hukum acara perdata. Pedoman utama dan pengertian hukum acara perdata. Hukum acara perdata di Indonesia sampai kini masih tetap berpedoman sebagai pedoman utama pada hukum acara perdata kolonial. Sumber-sumber hukum acara perdata adalah tempat di mana dapat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata. Pengaturannya masih tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu HIR, yang kedua RBG, yang ketiga RV, yang ketiga BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yang keempat WIFIKA, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang keenam berbagai undang-undang yang berkaitan seperti A. Undang-Undang Peradilan Ulangan, B. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, C. Undang-Undang Peradilan Umum, D. Undang-Undang tentang Advokat, E. Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, F. Undang-Undang tentang Perkawinan, dan G. Undang-Undang tentang Kevailitan dan Penundaan Pembayaran Hutang. Yang ketujuh, jurisprudensi. Yang kedelapan, peraturan Mahkamah Agung. Yang kesembilan, instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung. Yang kesepuluh, perjanjian internasional. Yang kesebelas, doktrin. 12, adat dan kebiasaan. Asas-asas hukum acara perdata. Yang pertama, hakim bersifat menunggu. Asas ini dapat ditemukan pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 140 RBG, pasal 118 HIR. Pasal 142 ayat 1 RBG menentukan bahwa gugatan perdata dalam tingkat pertama yang pemeriksaannya menjadi wewenang pengadilan negeri diajukan oleh penggugat atau oleh seseorang kuasanya. Hakim bersifat menunggu pihak yang berkepentingan apabila tidak diajukan gugatan atau tuntutan hak hakim. 2. Hakim bersifat pasif dalam artian ditentukannya oleh para pihak yang diperkara dan bukan hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan. Yang ketiga, persidangan terbuka untuk umum. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum. Secara formal, asas ini membuka sosial kontrol, masyarakat secara umum dapat hadir kecuali ditentukan oleh undang-undang. Asas ini bertujuan memberi perlindungan HAM di bidang peradilan. Putusan pengadilan harus diucapkan. 4. Audi et iterum portem. Asas ini tercermin dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pengadilan harus diberlakukan oleh kedua belah pihak sama, tidak membedakan orang. Pengadilan tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak yang sebagai benar. Kelima, putusan-putusan harus disertai alasan. Motivering plikt voldendi gemotivert. Pertanggungjawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak pengadilan yang lebih tinggi, ilmu hukum, kewajiban mencantumkan alasan-alasan ditentukan. 1. Bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. 2. Didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. 6. Beracara dikenakan biaya. Hal ini jelas tertuang dalam undang-undang. Biaya perkara ini dipakai untuk bagi yang tidak mampu untuk diperkara secara pro dio atau diperkara secara cuma-cuma.
Teologi peradilan, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini tercantum dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sarwono menekankan kata sederhana tapi cepat. Hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin cepat menunjukkan jalannya. Peradilan yang cepat dan proses penyelesaiannya tidak berlarut-larut. 8. Asas bebas dari campur tangan pihak di luar pengadilan. Hakim dituntut sungguh-sungguh mandiri, peradilan yang objektif, fair, jujur, dan tidak memihak. Hakim tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal di luar pengadilan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.